Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nih kita balik lagi di STMJ. Satria tanya mohon dijawab. Ini spesial banget nih bos. Kita lagi edisi Merdeka Merdeka Merdeka. Kita tunggu aja nih siapa nanti yang bakal gua ajak ngobrol-ngobrol di STMJ episode kali ini bos. Kita tunggu ya. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Lah, gue masih pakai ini gue, kantor gue. Oke, gak apa-apa. Nah, ini ganti kantor itu. Kenapa? Ini ganti kantor. Enggak, gue di rumah. Oh, habis ini kerja biasa. Wih, luar biasa. Lagi 17-an ini. Kemarin. Oh, kemarin. Bukan okay, kemarin. Okay. Gue belum buka Zoom lagi soalnya. Oke. Ngecas dulu. Thank you banget ya. Thank you banget nih. Gak apa-apa. Santai-santai. Dadakan. Gabut soalnya ini. Habis acara virtual tadi kan. Langsung aja lah sikat aja. Apa-apa, santai-santai. Gue mau pakai apa ya belakangnya tuh biar gaul. Ini kali ya Aurora. Pilih aja Aurora boleh kan. Biar kayak kerasa di Norway gitu kan. Iya, Norway vibe gitu. Gimana kabar lo? Baik, alhamdulillah. Lu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat juga ya? Sehat-sehat. Lu gimana anak lu? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya nih. Masih di rumah aja nih kita nih. Oh, sama Hana juga ya? Iya dong. Masih sama yang lain. Bahaya. Sebelah lo ada Hana ya? Halo Hana. Gak ada nih. Gak ada ya? Di ruang tertutup ini. Studio 1 apa? Iya. Lu ntar gue mau ngecas bentar. Baterai gue emang habis. Lanjut. Santai aja kita. Lama banget gak ketemu kita ya? Udah. Iya. Berapa tahun ya terakhir tuh? Terakhir adik nikah bukan sih? Iya kali ya. Atau pas bukber itu ya? Lupa juga gua. Oh iya yang sama si Flo sama si Zaktif ya? Iya, pokoknya pas pandemi ya udahlah off lah hampir 2 tahun. Udah nggak nongkrong-nongkrong lagi, nggak ngumpul lagi. Iya, virtual juga kagak kan? Iya. Kesibukannya berarti ngapain aja, Chan? Kerja. Mantap. Tapi itu full ini ya, WFH berarti dari awal pandemi. Full WFH. Dari Maret 2020 bahkan. Terus nggak tahu mau kapan nih keluar WFH-nya. Oke. Lu ini kan masih di Gojek kan ya? Masih. Oke. Kalau boleh tahu lu di Gojek di bagian mana ya, Chan? Gampangnya, gue tuh bagian GoAds. Kita bilangnya APPC, Advertising and Promotion Platform. Tapi fokus kita adalah gimana caranya bikin tempat iklan buat customer kita yang kayak FMCG brand atau misalnya restoran-restoran kayak gitu. Oke, itu pas dari lo awal masuk Gojek udah di divisi itu atau sebelumnya sempat beda? Namanya beda-beda tapi kerjaannya hampir sama sih. Bidangnya tuh hampir sama. Advertising aja. Gitu. Tadi ada promotion juga gitu berarti juga di situ ya. Nah, mungkin boleh Iya, tapi kalau gue lebih ke advertisingnya. Iya. Gue lebih ke advertisingnya sih dibandingkan promotion. Kan beda kan soalnya ya. Kalau promotion itu kan kayak diskon advertising kan iklan gitu. Iklan. Nah, boleh diceritain nggak sih, Chan? Lu kenapa bisa nyasar ke Gojek nih? Ibaratnya kan sekarang nih impian anak muda banget nih, startup kan gile. Gojek itu kan kakaknya unicorn kayaknya ya udah nggak unicorn lagi ya. Kita kan lu lulusan Kesmas gitu kan. Kok bisa nyasar di Gojek tuh journey-nya tuh gimana gitu ininya perjalanan. Kan gue nggak keterima ya. Gak keterima di mana? Kalau saya jurusan ya. Marketing kan. Iya. Nggak, waktu itu kan ya lo tau lah gue kan memperpanjang masa studi kan. Iya. Secara tidak sengaja. Nah, ya karena kesalahan gue juga sih. Nah, jadinya banyak tuh kesempatan yang gue lewatin tuh. Padahal lumayan ada beberapa migas. Kan gue kan waktu itu kan fokusnya ke migas ya. Skripsi gue migas. Jadi tadinya gue pengen ke migas terus gak jadi. Gara-gara pas lulus Februari 2015 itu kan minyak lagi anjlok banget ya. Iya, nggak lama sih mulai agak ini ya down gitu ya. Harga-harga minyaknya turun gitu.
goyang lah gitu. Nah jadinya gue nggak bisa masuk migasan lagi. Terus gue masuk ke marketing analytics tuh pertamanya. Jadi ada firma big data gitu. Gue juga nggak ngerti big data tuh apaan at that time. Habis itu gue masuk aja karena memang keterima. Jadi waktu itu kayak ya udahlah daripada gue nggak kerja kan, masuk situ ternyata ngikut-ngikutin kok jadi makin dalam gitu. Makin dalam gue belajar SQL, belajar tentang gimana cara bikin produk, akhirnya ditarik sama Gojek kayak gitu sih in short. Berarti sebelum Gojek yang di perusahaan pertama lu ini bukan Gojek ya? Maksudnya ada kayak tadi ya? Firma Big Data itu Big ya? Data. Firma Big Data. Big Data ini. Sekarang tuh malah Big Data kan emang lagi ini banget malah kan, lagi gencar banget karena kan ya itulah udah teknologi makin canggih, terus juga apalagi pandemi, jadi semuanya serba digital gitu. Nah lu mungkin pas aja gitu kayaknya udah lebih dulu gitu masuknya gitu kan dibanding dulu sebelum booming itu. Berarti kayak data science juga ya? Belajar data science gitu ya? Power BI gitu-gitu ya? Data science sih iya gitu, cuman gue nggak mempelajari itu, gue lebih ke data analisis kali ya. Oke. Iya, gue juga baru malah belajar sekarang nih kan, dulu kan ya biasa Excelan lah ya. Atau pakai Power BI itu lebih memudahkan ya buat kita mapping suatu ini apa namanya wilayah dan lain-lainnya gitu, lebih enak gitu. Iya sih, jadi kayak beda banget sama jalur yang kemarin gue pelajarin kan. Kesmas kan nggak belajar tentang data-data mungkin ya, cuman lebih ke biostat kan, kita K3 bahkan. Kita K3 ini. Jadi ya belajar bareng sih akhirnya, gue sama teman-teman yang lain. Berarti so far udah hampir 5 tahunan kali ada ya di Gojek ya? Wah, Gojek gue 3 tahun. Gojek 3 tahun, sebelumnya itu? Sebelumnya 4 tahun tuh di kantor Big Data. Lama sih gue hitungannya. Kalau di startup ya, hitungan startup lama banget. Iya. Nah, lu ngelihat apa namanya perkembangan sekarang nih gimana, Chan? Gojek terutama ya, apa namanya dari dulu pas lu masuk terus sampai sekarang nih perkembangannya apa sebesar apa, atau yang lu rasain tuh gimana dari dulu awal masuk di Gojek sampai ke sekarang gitu? Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya secara keseluruhan startup ya itu kalau gue lihat sih oke banget. Maksudnya evolvingnya cepet banget, dan gue rasa memang jauh lebih cepet dibandingkan kayak konvensional kan gitu. Cuman ya to be honest, bedanya sama konvensional juga di startup itu lebih capeknya ya, quote unquote itu lebih capek karena kita kan banyak trial and error kan, jadi nyoba sesuatu gagal gitu. Nah di Gojek sendiri itu yang gue rasain, dari firma Big Data yang kecil ke Gojek itu lumayan leap yang jauh sih, karena kalau yang Big Data gue itu kan kecil kan, maksudnya isinya tuh 100 orangan gitu, tapi kalau di Gojek itu kan 4.000 orang. Wow, jadi gila. Kayak lah tuh sama kayak kantor gua 4.000. Iya kan, padahal sebenarnya baru gitu hitungannya kan dibanding kantor lo gitu. Nah jadi gue belajar banyak as in collab sama orang, terus habis itu gimana caranya bisa majuin inisiatif gitu, terus dapat buy-in dari orang-orang. Jadi gue ngerasa lebih pede sih sekarang di tahun jauh lebih pede sih di tahun ketiga ini. Ketiga. Nah terus kalau ini kan kita nggak tahu ya, mungkin di luaran tuh kalau kerja di startup gimana sih? Terus terutama Gojek kan memang platformnya kan base-nya teknologi ya. Ini nah di situ tuh karyawannya atau orang-orangnya tuh harus bener-bener dituntut ini nggak sih, kayak apa ya, dia bisa kasarannya entah ngoding atau kayak tadi lu mungkin belajar SQL atau belajar data lain, atau emang ada kayak bagian-bagian lain gitu di luar yang harus melek teknologi, mungkin kayak apa namanya HRD-nya atau mungkin keuangannya gitu-gitu. Maksudnya proporsinya yang dengan background IT atau misalnya teknologi itu dengan yang umum tuh gimana di sana, Chan? Ya kalau misalnya supporting businesses kayak si legal, finance, HR gitu, partner gitu-gitu pasti ada sih. Cuman proporsinya pasti jauh lebih sedikit dibandingkan yang bagian produknya, bagian marketingnya, kayak gitu-gitu, bagian salesnya itu pasti jauh lebih banyak. Kalau di Gojek tuh kayak apa ya namanya? Kita ada function group, ada product group gitu loh. Nah kalau function group tuh yang modelnya kayak tadi isi HR gitu-gitu. Tapi kalau misalnya product group itu tuh yang kayak misalnya gue advertising gitu, itu maksudnya kayak the whole product group.
tapi kita akan embed ke GoGo atau services yang memang membutuhkan advertising kayak gitu. Gitu sih. Jadi ada produk grup yang modelnya kayak GoMart sendiri misalnya, ada yang kayak embed gitu. Tapi kan lu nggak basic di IT nih kasarnya nih, tapi di sana bisa di catch up gitu, maksudnya kayak ada trainingnya segala macem. Maksudnya di lu ini sendiri nggak harus kayak paham bahasa pemrograman lah misalnya gitu, tapi kayak lebih ke idenya gitu kali ya. Jadi nggak mesti kayak harus bisa bahasa pemrograman dan lain-lain atau gimana? Makin kesini sih makin butuh ya, maksudnya orang yang baru tuh diharapkan juga udah ya seenggaknya ada bisa sedikit lah atau seenggaknya ngerti gimana cara mikirnya kayak gitu, karena itu benar-benar sangat ngebantuin sih, soalnya kan kerjanya cepet banget kan dan timnya tuh banyak banget, jadi kayak lo bayangin gak sih meeting terus capek banget juga kan. Jadi kalau misalnya lo bisa bisa SQL, lo bisa bahkan lo ya nggak mesti ke Python deh, SQL aja, atau bahkan lo bisa pakai Power BI atau lo bisa pakai pivot gitu, sesimpel pivot aja, itu akan sangat membantu sih untuk analisis lo sendiri gitu. Oke. Karena itu tadi evolvingnya cepat di sana ya, maksudnya dinamis, karena kan tuntutan juga sama pesaing dan lain-lain itu harus cepat juga ini menyesuaikan gitu ya berarti ya. Iya kompetitornya lumayan kencang sih. Nah terus sekarang kalau gue boleh nanya nih, Gojek tuh kena efek pandemi nggak sih? Maksudnya kayak ada yang divisi yang berdampak atau enggak? Atau ada penurunan berapa persen? Pastilah. Gitu. Iya sih, soalnya kan. Iya, gue bisa bilang. Ada di luar sih, gue juga nggak tahu kan, karena kalau startup baru tuh katanya masih bakar uang katanya gitu kan, buat promo segala macam, itu disuntik investor segala macam lah. Nah itu maksudnya memang itu ya buat kayak pengembangan dan lain-lain itu masih berperan dari investor juga gitu, misalnya untuk ke kompetitor yang lainnya gitu, biar dia bertahan lah, atau enggak tetap value-nya itu bagus gitu di pelanggan gitu, di customer. Iya, kalau di Gojek sendiri sih pasti ada part yang di situ ya. Cuman kalau di bidang gue, di produk gue, karena memang tujuannya adalah nyari revenue, nyari duit tambahan gitu, nyari duit profit gitu, biar profit. Nah makanya yang gue bisa bilang adalah kita arahnya memang nggak mau terus bakar duit, karena itu juga nggak sustainable ya secara bisnis gitu. Sekarang memang arahnya sih ya semuanya kayaknya startup yang udah mulai mature, yang udah mulai kayak di masa kayak usernya udah banyak deh, kayaknya udah mulai cari profit sih. Karena iya sih kalau bakar, ya gue juga pengen ngelurusin sih, sebenarnya bakar duit itu menurut gue penting sih untuk startup, karena bakar duit as in ini ya, misalnya kita dapat investasi gitu, habis itu kita jor-joran buat nyari user gitu. Itu tuh sih menurut gue penting untuk dilakuin buat startup, terutama karena startup ini kan mencoba hal yang baru ya. Kayak Gojek itu awalnya lo bisa ke pengkolan gitu buat nyari ojek langsung. Awal ojek doang malah ya, tapi sekarang udah dulu GoFood merambah sampai sekarang pokoknya kemana-mana lah gitu ya ini. Iya. Jadi kayak orang-orang pasti banyak yang belum ngeh, dan edukasi terus habis itu nyari orang satu-satu itu kan susah ya. Jadi ya mau nggak mau sih bakar duit di awal. Cuman memang ada poin di mana kita harus balik nih. Kalau boleh tahu dari kapan Gojek ya? 2010 ada nggak sih? Pas kita kuliah tuh udah ada Gojek belum ya? Udah, justru adanya tuh 2010 pertama kali. Yang ini ya, yang ojek itu dulu baru ya awal itu ya, yang mencoba mengenalkan Center gitu ya. Yang masih di Jabodetabek atau apa dulu awal-awal ya. Terus berarti kan tadi ya strateginya kan menggait user juga gitu kan, dan lain-lainnya itu. Kalau untuk sekarang ini berarti dalam artian gimana ya? Ekspansinya gitulah. Misalnya kayak ke GoFood nih kan ada mitra ya. Pasti kan nanti mengenakan kelebihan berapa itu kan nanti masuk ke keuntungan juga kan. Misalnya kayak kita top up GoPay, ada biaya administrasi segala macam, itu kan salah satunya masuk ke situ tuh. Nah dengan ekspansi sekarang ini Gojek, apalagi kemarin kan kalau nggak salah merger sama Tokopedia juga ya.
Merger sama Tokopedia. Nah itu tuh lu ngelihatnya gimana tuh? Berarti kayak platformnya ini jadi platformnya Tokped itu masuk juga gitu ke Gojek nih, ke GoTo-nya ini. Dan gimana? Terus sama pesaingnya yang lain itu positioningnya kalau lu ngelihat sekarang gimana Chan si Gojek ini? Wah, jujur aja gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu grand design-nya sebenarnya gimana. Kalau kita sebagai karyawan sih kita senang-senang aja ya. Iya. Karena sekarang di Tokped kan bisa bayar pakai GoPay gitu kan. Jadi kayak enak banget gitu. Makin integrasi nyaman, ya. Nyaman. Nah, integrasinya tuh ada. Mungkin kedepannya akan ada integrasi lagi. Tapi gue nggak tahu integrasinya seperti apa gitu. Cuma kalau ngeliat sekarang aja, gue udah satisfied banget sih sama si GoPay masuk ke Tokopedia. Walaupun GoPay gue juga jadi lebih habis. Cepet banget habisnya. Jadi ya karyawannya sendiri juga ini ya bisa lebih mudah untuk ini di sana gitu. Iya, gue jadi sekarang top up-nya GoPay terus. Tapi juga Gojek mungkin ya sampai luar ya. Gue juga baru ngeh juga ada di ASEAN kan udah masuk kan beberapa negara ya. Servisnya ya kayak. Servisnya. Iya, kalau servisnya ada di ada di Gojek, ada di Vietnam, ada di Thailand. Terus gitu, Malaysia masuk gitu ya. Lagi ya. Kayak Malaysia enggak, Singapura berapa dia mungkin kayak joinan kali mungkin sama di sana ya, tapi ada sahamnya Gojek juga invest di sana gitu mungkin. Tapi namanya sekarang udah Gojek Vietnam, Gojek Thailand, Gojek Singapura sih. Oh ya udah bawa nama Gojek ya, udah bawa nama Gojek gitu. Tapi pasti kolaborasi sih, soalnya Gojek itu tipikalnya adalah collab gitu juga. Maksudnya gue nggak tahu ya kalau yang di luaran, cuman kalau di Indonesia aja tuh kita kayak banyak collab sama misalnya servis kita yang tadinya ada yang servis rumah-rumah gitu, kita collab sama salah satu startup lain kayak gitu-gitu. Banyak sih collab yang di Gojek juga. Jadi ya itu yang bikin kita cepat mungkin ya. Cepat grow-nya ya. Nah, terus juga yang banyak ditanyain kan dulu Gojek ini katanya kan produk anak bangsa segala macam gitu-gitu kan ya, kayak Indonesian Pride gitu kan, dengan dulu kan Nadiem yang sekarang jadi Mas Menteri gitu kan. Nah, sekarang ini di Gojek itu sebenarnya kayak ada expatnya gitu nggak sih, atau full kayak Indonesia yang jalanin organisasi operasional dari mulai mungkin CEO, COO-nya segala macam sampai ke ininya. Kalau yang lo tahu tuh pasti ada expatnya juga ya? Pasti ada. Sebenarnya bukan karena kita nggak cinta anak bangsa atau nggak pengen semua Indonesia gitu. Nggak, bukannya kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita pengen grow cepet, berarti kan kita mesti ada orang-orang yang experience. Dan mungkin dia lebih global pandangannya ya. Biar nggak mesti lebih global, bahkan kadang-kadang butuh misalnya kayak product manager deh. Kita banyak product manager di Indonesia gitu, tapi mungkin yang experience di bidang apa gitu itu product manager dari luar Indonesia gitu kan, karena dia udah pernah ngelakuin itu. Dan jujur aja sebenarnya kalau misalnya di Indonesia sendiri kan masih negara berkembang ya. Kadang-kadang tuh juga trennya gitu kayak lebih telat gitu dibandingkan misalnya US gitu. Jadi ya di sana udah biangnya lah ya, startup semuanya udah ada ribuan mungkin lebih lah, maksudnya kayak udah. Iya, jadi nge-hire mereka karena mereka experience, bukan karena kita pengen hire expat gitu misalnya. Enggak, ya kalau misalnya di Indonesia ada ya mendingan Indonesia dong, lebih murah juga kan, kalau nggak mesti ada visa apa-apa segala macem gitu. Kalau misalnya expat kan sebenarnya hitungannya lebih mahal karena kebanyakan administrasi bla bla bla, dan nggak gampang juga masuk Indonesia. Gitu. Betul. Oke Chan, thank you nih untuk insight masukan-masukan Gojek ini, jadi biar kelihatan Gojek sekarang gini ya, walaupun masih overall luarnya aja lah ya, selama pengalaman lo di sana gitu kan. Nah sekarang beralih ke pribadi, mungkin agak personal dikit ya. Kalau lu keberatan jawab juga nggak apa-apa, ngeles atau yang lain. Kalau keberatan dadah ini kalau keberatan. Ya biar inilah kita nggak say kabar gitu kan. Status sekarang gimana nih Chan? Single, double, triple? Ganda campuran kali ya. Ganda campuran. Oke. Insya Allah. Bentar lagi. Oke. Oh udah ini berarti ya sudah ada calon gitu lah ya. Udah. Alhamdulillah.
Ini baru Alhamdulillah atau sama yang dulu sebelumnya? Kayaknya yang sebelumnya kan enggak. teman gue juga tuh, teman SMP itu. Itu udah lama banget enggak ya? Udah selesai itu ya? Udah selesai lama. Sekarang yang baru kok. Padahal tuh dulu berapa tahun dulu sama yang lama? 4 tahun gue dulu. 4 tahun ya, gila. Itu mungkin boleh cerita, kan kayaknya ada cerita-cerita unik di balik itu. Mungkin udah 4 tahun tapi kok bisa ini, atau ada ya namanya juga jodoh lah ya. Ya namanya juga jodoh. Waktu itu kan kayak umur berapa ya kita? 26. Iya 26. 26. Ya, gue umurnya berapa sih sekarang? 24. 24. Ya. 24. Ya masih kinyis lah. Terus makin kesini kayak makin kurang cocok, ya udahlah. Kelar aja 2020. Pas pandemi itu, emang kayak banyak pas pandemi. Oh, pas pandemi. Oh, berarti lu yang sama yang baru ini belum lama ya? Baru mau 2 tahun ya? Enggak, gue bahkan yang baru ini baru tengah tahun kemarin. Oh, 1 tahun kemarin. Oh, ya nggak langsung lah ya. Gue mikirnya kok udah putus kok langsung udah ini. Enggak lah. Gila. Enggak lah, recover dulu lah. Recover itu ini apa? Ya emang nggak cocok aja ya. Emang jadi kayak trauma gitu, jadinya ini dulu perlu waktu. Iyalah. Gue kayaknya nggak pernah. Ya lu tau lah yang pertama gue tuh lama banget. Gak mau sekarang. Iya. Dan apa namanya? Tapi lu masih ini sekarang apa kayak keep contact gitu atau sempet ya nggak tahu lah berapa bulan terakhir. Udah nggak ya? Mungkin dia udah dengan yang lain juga nggak tahu juga lah ya. Tahu kok. Udah dengan yang lain kok. Oh, udah dengan yang lain. Oh iya. Udah. Ya sudah. Apa lah. Happy bareng aja lah. Jalannya masing-masing berarti ya. Iya. Kalau yang sekarang ini sama apa? Teman kantor atau mungkin teman kuliah kita juga atau gimana? Enggak, anak UI juga. Lebih tua daripada kita setahun. Oh, kayaknya belum launching lah yang baru ini. Aduh, makanya gue takut. Di medsosnya tuh belum. Iya. Mungkin silent aja dulu ya. Takut jinx gitu loh. Oh iya. Kalau udah positif ke arah sana, baru ya. Kalau udah beneran nikah gitu, soalnya kan denger banyak yang udah lamaran, udah apa gitu, udah rencana tiba-tiba nggak jadi gitu, karena gue takut kayak gitu sih. Iya. Ya katanya sih dengar sunahnya sih gitu kan. Jadi kalau kayak lamaran atau tunangan tuh diam-diam dulu gitu, orang terdekat lah gitu. Jadi kalau pas nikah resepsi ya baru kan, biar orang tahu gitu kan di Iya, resepsi ya sih. Berarti rencana biar nggak mengundang fitnah. Rencana ke depan apa nih? Nikah dulu, studi dulu, lanjut atau gimana? Atau plan ke depan? Kalau gue sih pengennya nikah dulu, baru studi ya. Soalnya studi lebih susah untuk dikontrol nih. Oh iya, betul. Nggak tentu, apalagi S2. Di luar apa di lokal? Di luar apa di dalam negeri? Lokal apa internal? Gue pengennya di luar negeri sih, karena jurusan yang pengen gue ambil tuh lebih berkembangnya, dan itu di luar negeri gitu. Advertising kan sebenarnya advertising analytics gitu kan sebenarnya lebih bagusnya di luar negeri kan, karena di sini memang belum berkembang nih advertisingan gitu. Maksudnya untuk produknya ya, bukan advertising as in kayak nge-ads di Instagram gitu, nggak kayak gitu. Berarti maksudnya emang lu mau lanjut studi tuh yang related sama kerjaan lu sekarang ya, maksudnya buat pengembangan karir lu juga gitu, biar inline gitu ya. Berarti lu gue udah nggak bisa tuh ke public health. Mantap maksudnya di sini gitu ya, nggak mau puter balik atau misalnya apa gitu. Gue tuh pengen puter balik beberapa kali, gue sering ngobrol sama Zaki Tifano bahkan. Iya. Aktif kan, karena rumahnya Bekasi. Itu gue kadang-kadang suka ngobrol. Gue balik aja kali ya ke K3, karena ke K3 tuh kayaknya menyenangkan banget. Gue nanya, gue lihat Zaki Tifano, gue lihat lu, gue lihat. Iya, depends maksudnya industrinya atau maksudnya orang-orang yang mungkin sama ini. Mungkin karena gue udah punya foundationnya kali, udah belajar 4 tahun setengah, terus jadi kayak ngerti. Maksudnya gimana ya? Jauh lebih lebih pede gitu untuk bilang gue tuh ngerti tentang K3 dibandingkan sekarang, walaupun gue udah berapa tahun? Gue 7 tahunan kerja di non K3 kan sekarang. Nah, tapi tuh ada yang bilang ini juga sih, ini balik ke ini lagi ya, kerjaan atau karir dikit. Katanya ada yang bilang kan kuliahmu bukan karirmu kan. Jadi kayak ibaratnya ya lu bisa aja kuliah di mana tapi kerja atau karirnya tuh ininya di mana gitu. Jadi mungkin ya gue nggak tahu juga sih apakah memang
apa namanya, kita harus tetap yang inline itu, atau misalnya memang bisa menapaki yang karir baru, atau misalnya dengan experience dan juga kompetensi keahlian yang baru gitu kan. Nah kalau lu ngelihatnya apa ya, sekarang ini mungkin tiap perusahaan ini beda-beda ya, tiap kantor tempat kerja gitu, lebih dibutuhkan di Gojek tuh yang generalis atau yang spesialis? Dalam artian kayak kalau spesialis kan berarti lu kan fokus expert di satu bidang nih, lu menekuni di situ gitu, jalurnya karirnya misalnya jelas. Mungkin kalau generalis ya itu tadi bisa lu lompat-lompat, mungkin dari advertising ke bagian bisnis, ke finance, mungkin ke HR atau yang lain-lain gitu maksudnya. Nah kalau lu ngeliatnya tuh gimana sekarang kalau di budayanya di Gojek tuh? Kalau gue sebagai anak yang murtad jurusan ya, salah jurusan gitu, kan omongannya kayak gitu kan. Itu gue nanggepin yang pertama pernyataan lo dulu. Itu sebenarnya kuliahmu bukan karirmu, iya gitu. Gue nggak menyalahi juga. Cuman kalau gue pribadi, sebenarnya gue pribadi yang udah menjalani salah jurusan ini, gue masih jauh lebih pede sama diri gue sendiri, sama karir gue, sama tujuan karir gue. Kalau gue sesuai dengan S1 gue atau sesuai dengan studi gue. Karena networknya lo udah ada, terus teman-teman bidangnya lo udah clear gitu. Di paper sendiri, di ijazah sendiri sebenarnya juga kelihatan kan kalau gue punya kompetensi itu. Jadi lo nggak perlu ngeyakinin orang lagi kalau lo tuh bisa gitu. Bisa di situ. Udah kebentuk lingkungannya lah ya, environment-nya segala macam ini. Sebenarnya kan kalau 4 tahun 5 tahun kerja udah lumayan lama ya dibilangnya. Cuman kan untuk beberapa bidang itu hitungannya masih pendek kan, masih dikit gitu. Nah, kalau di startup, di dunia startup sebenarnya 4 tahun 5 tahun tuh udah banyak banget gitu. Untungnya gue maksudnya startup. Jadi pindahnya maksudnya gue ke bidang startup yang lumayan fluid lah gitu. Gue nggak pernah ditanyain ijazah dari dulu. Jadi gue kadang-kadang mikir kayak buat apa gue kuliah 4 tahun nggak ada ijazah sama sekali, soalnya nggak dibutuhin. Gitu. Terus gue belajar juga di startup itu kalau misalnya memang tadinya kan gue pengen jadi spesialis nih, kayak gue mau K3 terus gitu. Tapi pas di Gojek terutama gue nemu banyak orang, ya oke, lo nggak perlu terlalu sesuai sama karir lo, tapi emang lebih bagus lo sesuai karir lo, ya nggak sih? Gitu. Pertama kalau misalnya bagian IT-an gitu kan dia udah belajar yang dikerjain sekarang itu selama 4 tahun lebih gitu kan di kuliahnya. Nah, cuman kalau gue sekarang realistisnya adalah gue pengen pakai T-shape gitu loh, T-shape karir gitu. Iya. Jadinya secara horizontal gue dapet konteksnya, tapi secara vertikal gue dapet skillnya gitu. Misalnya kalau gue di advertising produk, gue tuh pengen dalamnya tuh adalah gimana caranya. Gue nggak tahu nama skillnya apa ya, gue nggak tahu nama bidangnya apa, tapi yang penting advertising produk itu gue pengen gue tuh bisa bikin advertising yang fair buat, yang adil buat UMKM kecil-kecil. Gimana caranya gue bisa edukasi mereka dengan bahasa yang mudah kayak gitu. Tapi secara kesamping gue juga harus ngerti gimana product management, gimana kreatifnya itu seperti apa, terus habis itu ya kayak gitu-gitunya sih sebenarnya. Karena itu akan ngebantu di keseharian gue gitu. Gitu sih. Kayak berkembang bareng-bareng lah ya. Jadi mungkin lu bisa fokus yang sekarang tapi tetap lu belajar sama lingkungan sekitar gitu kan. Jadi tetap walaupun kulit luarnya tapi tahulah yang lagi ada di luar nih, terutama di perusahaan kita sendiri nih isunya lagi ada apa nih gitu. Misalnya kayak yang lagi dikembangin apa gitu kan. Lebih ke, soalnya kalau gue ngerasa banyak yang ini yang gue susah buat nyari orang gitu, atau kesusahan di tim ini, tim advertising ini buat nyari orang adalah dia ngerti nih tentang gimana caranya setup iklan di IG gitu, tapi dia nggak punya domain knowledge-nya UMKM itu gimana caranya biar bisa masuk produk ya, atau product manajemennya gimana ya, business acumen-nya ada apa enggak ya. Karena kan itu the whole different world ya gitu. Itu sih jadi gimana? Ya mirip-mirip yang kayak gue sekarang sih, kan gue jujur sekarang udah nggak di safety lagi nih, gue lebih ke service design. Iya, makanya kan gue bilang tos aja kita lah. Gue udah murtad juga gitu. Jadi kayak gue lebih bisa ngelihat ini sih kalau dari luar ya, maksudnya dari luar organisasi itu penerapan safety atau K3 di perusahaan gue tuh udah sejauh mana gitu kan. Itu plusnya. Tapi di luar itu gue juga belajar kayak itu tadi, kayak ternyata
ya gimana sih kalau bisnis itu kan dia nyari untung ya, nyari duit ya. Walaupun memang ada misi-misi lain sih, ada CSR segala macam lah untuk apalagi kalau perusahaannya negara kan harus ngasih dividen dan lain-lain gitu kan, keuntungan buat negara sama pelayanan ke publik, intinya terkait itu juga. Gue kan di bagian service design nih, kayak lebih ke bagian strategik buat lo mendesain suatu service di kantor gue, gimana nanti pelanggan bisa ambience tuh dapat, experience tuh dapat gitu. Termasuk juga di situ ada branding juga di situ kan. Mungkin tipis-tipis lah masuk kayak promotion tadi, dan itu gue ngerasain ternyata ini butuh banget kayak apa ya, research gitu loh. Sebenarnya kayak ada unsur-unsur R&D-nya gitu di situ. Kita mengamati customer behavior-nya, terus juga kecenderungan mereka tuh belinya itu di daerah A, misalnya kota A itu mereka karakteristik itu kayak gimana, daya belinya segala macam lah, sampai kayak ke tipe-tipe orangnya kan. Mungkin ada yang buat perjalanan dinas, ada yang mungkin tujuannya buat wisata, atau mungkin yang lain gitu kan. Nah itu jadi gue lebih belajar di situ. Mungkin jadi kesannya itu tadi, jadi kayak benar-benar ya itu tadi, emang harus basicnya itu dikuatin dulu, baru kita bisa mengeluarkan ide-ide gitu kan. Oh kalau untuk yang di sini apa nih yang cocoknya, misalnya gitu kan, brandingnya apa, marketingnya apa gitu kan. Jadi nggak bisa main pukul rata untuk semua lokasi atau semua daerah gitu kan, karena tergantung karakteristiknya itu kan beda-beda. Mungkin tadi juga kalau yang UMKM, style UMKM di Jakarta sama di Bandung mungkin beda, mungkin sama di Surabaya atau mungkin di luar Jawa lain lagi gitu kan, ininya yang kayak buat pemasaran ininya ataupun juga tadi advertisingnya itu sih. Iya, memang ini banget sih. Itu kan awalnya dari data ya, lu kan akan ngelihat, lu kan nggak bisa ngelihat seluruh Indonesia ya, atau nanya satu-satu kayak di Kalimantan gimana sih, kan susah juga ya. Lo kan cuma lihat proxy yang paling dekat lalu lewat data kan. Gak mungkin kuesioner gitu kan, kayak skripsian gitu nyebar 6 bulan itu lama lama banget gitu. Berarti kan lihat dari behaviornya seperti apa baru lo bisa bikin something. Nah itu yang gue pelajarin banget sih di sini, karena nah sebenarnya lucunya adalah gue tuh masuk kayak analytics gini tadinya biar gue tuh someday ketika migas itu udah lebih baik, gue bisa masuk lagi ke migas. Tapi ternyata udah nggak dipercaya. Tapi itu kayaknya kemampuan basic sekarang deh, maksudnya ya even lu bidang atau apapun, tapi itu tadi kayak kalau lu udah bisa kemampuan data analisis, mungkin juga tadi data science segala macam tadi itu kayak, karena kan sekarang sistemnya udah big data kan. Jadi tinggal nanti lo adaptasinya sedikit. Kalau misalnya nanti pun lo pindah entah ke migas atau ke tambang atau ke industri lain, tapi kalau selama lo megang bisa ini datanya ini gimana diolahnya atau mungkin carinya dan segala macamnya, kayaknya bisa catch up cepet sih mungkin ya, kalau opini gue sih gitu. Sebenarnya nggak juga sih Pats. Jadi yang gue lihat juga mungkin memang banyak gitu yang bisa data atau bisa analisis, tapi sebenarnya domain knowledge-nya nggak dapet. Misalnya kayak kalau gue jangan di K3 deh, yang kalau gue masih ngerti K3, tapi kalau misalnya kayak apa ya, HR gitu. Gue yang tadinya di advertising, gimana caranya bikin UMKM tuh bisa ngiklan, tiba-tiba disuruh untuk bantuin analisis HR di analisis people atau orang-orang karyawan di bidang HR gitu. Itu gue nggak terlalu ngerti mungkin, karena atau kecapnya nggak cepet, karena yang gue tahu oke, misalnya gue sebagai orang awam mikirnya HR itu tuh cuman untuk rekrutmen misalnya gitu. Jadi kita bisa lihat kayak mana sih di kampus mana yang bisa yang anak lulusannya itu tuh cocok dengan culture-nya si Gojek misalnya kayak gitu. Itu mungkin bisa saat itu doang. Tapi kan HR itu kan luas banget ya, kayak untuk culture sendiri kita mesti ngelihat ini, ngelihat itu segala macam. Nah itu mungkin nggak akan cepat juga karena gue nggak punya domain knowledge di situ. Tetap harus belajar dulu paling nggak ya, mendalami HR itu gimana nih ya. Mendalami. Terus mungkin orang-orang yang udah misalnya 10 tahun gitu tadinya di advertising, kalau pindah ke HR susah gitu. Kecuali kalau misalnya general banget ya, kayak dia sebagai chief of apa gitu ya. HR tuh salah satu bagiannya gitu. Itu mungkin masih ya udah kasarnya adalah request aja butuhnya tuh apa, HR-nya yang akan nyelesain gitu. Tapi kan HR-nya sendiri juga punya bidang sendiri yang sangat spesifik kayak gitu sih. Itu yang mungkin domain knowledge itu kita juga mesti punya gitu masing-masing orang, biar karirnya tuh seenggaknya lebih terarah lah. Oke, betul.
Nah, terakhir nih Chan, ini kan lagi momen 17-an nih kita nih, pas banget nih kan. Nah, kira-kira harapan lu nih buat Indonesia nih gimana nih? Mungkin dari hal kecil boleh, hal besar boleh, kayak kondisi lagi pandemi juga sekarang. Mungkin lu ngeliat sekarang, aduh banyak banget nih, misalnya masalah di mana-mana kita kan, pengelolaan pandemi lah dan lain-lainnya gitu kan, yang ada di mana-mana gitu, yang viral di medsos segala macam. Lalu kira-kira harapan lu apa buat Indonesia di ulang tahun yang ke-76 ini gitu ke depannya? Apa ya? Gue sebenarnya berharapnya Indonesia lebih orang-orang secara generalnya, gue nggak bisa ngomong pemimpinnya apa gimana. Yes, general aja harapan general kita aja. General aja. Dari sisi ini kali ya, literasi internet sendiri, ya gue berharapnya orang lebih bisa ngejaga jarinya lah di sosial media, karena menurut gue makin lama makin gak berbudaya banget nih ngomongnya gitu. Makin gampang gitu orang untuk mengatakan orang gitu. Terus kedua, mungkin kalau secara karir ya gue berharapnya, gue gak berharap kayak startup itu tuh lebih maju gimana gitu, cuman ya gue berharapnya semua kantor tuh, semua pekerjaan tuh bisa sustainable secara bisnis juga, tapi juga impact-nya tuh nyata gitu. Jadi orang-orang di dalamnya tuh juga passionate gitu-gitu, karena dan banyak kolaborasi antar perusahaan, jadi nggak terlalu ya kompetisi terus kan capek juga ya gitu sih. Iya, ini saling bahu-membahu lah gitu kan. Jadi boleh, maksudnya kita nyari untung segala macam, tapi tetap in the end-nya kita ya buat Indonesia gitu kan, gimana meningkatkan semua aspek gitu, kolaborasi tadi. Terus sih pas ngelihat covid kayak gini kan kita udah lumayan gotong royong ya. Jadi kayak walaupun masih ada yang mengambil kesempatan, banyak juga. Masih pasti. Itu mah pasti. Cuman seenggaknya secara general gitu, itu kan orang oknum-oknum lo yang menurut gue kayak orang-orang jahatnya kan sedikit, tapi banyak yang ngasih kebaikan ke sini ke situ gitu. Jadi ya potensinya gede banget sih buat kita untuk berjuang bareng gitu. Justru itu yang harus yang harus disoundingkan ya. Jadi jangan kalah sama berita-berita lain, tapi yang positif itu yang perlu kita viralkan, yang tadi gotong royongnya, saling bantunya itu, biar Cuma jangan sampai pemerintahnya mikir kayak gue nggak butuh ngapa-ngapain nih orang udah itu biar mereka introspeksi ya. Tapi ya seru sih ngelihat kita secara level masyarakat ini bisa punya kesadaran gitu. Gue senang banget sih ngeliatnya. Ya semoga bisa collab lagi kan. Amin. Iya nih, mungkin ntar kalau lingkupnya lebih gede kita bisa bikin apa gitu kan, yang karena ini kebetulan lagi terhalang pandemi ya, jadi masih via digital gini kan. Ntar kalau mungkin next time udah agak normal dikit, kita bisa paling nggak kumpul gitu kan, bahas ide-ide gila mungkin ngapain gitu itu kan. Itu Pak Flo sama si Idung ini kan bikin perusahaan kan. Si siapa? Si Pak Flo. Si Flo. Oh iya itu kan si anaknya perusahaannya si yang lama kan, kayak subunit baru gitu. Kebetulan pas. Tapi keren sih itu. Keren. Intinya ya itulah, kita sekarang mungkin kontribusi di ranahnya masing-masing. Ntar di suatu saat kita bisa ngumpul, mungkin nggak lama, berapa tahun lagi ketemu lagi, ya itu tadi, cari yang bisa bermanfaat buat inilah orang banyak gitu. Amin. Iyalah. Biar foundation sendiri kita. Wih, mantap. Ya biar nggak ini aja gibah-gibah doang isinya. Walaupun tetap ada ya. Tetap ada. Sip, oke Chan, thank you banget waktunya sekali lagi. Kita udah nge-range akhirnya bisa ketemu siang ini. Sorry juga nih gue udah nanya-nanya terus nih, virtual nih. Nggak apa-apa. Semoga sehat-sehat selalu Chan ya, buat lo, buat keluarga, terus juga semoga rencana baiknya dilancarkan ke depannya. Lo juga ya, semoga sama Hana sama Adel, anak lo namanya siapa? Zila. Oh iya, sama si Zila sehat-sehat terus makin pinter, makin aktif juga. Siap. Oke. Ketemu lagi. Yo, thank you Chan ya. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam.